Di kota gua berdiri salah satu gunungan sampah terbesar di dunia, Bantar Gebang. Tempat yang menghasilkan emisi gas metana landfill kedua di dunia. Gas rumah kaca yang membuat bumi makin panas. Bayangin, kota gua berkontribusi dengan suhu panas dunia. Tapi yang menarik, di kota yang panas, penuh polusi dan padat, ada satu hal yang makin sering gua lihat. Orang-orang malah makin keluar rumah untuk berolahraga. Aneh kan? Ada yang lari, ada yang goes, ada yang sekedar jalan pagi. Gue mulai sepedahan sejak tahun 2025. Awalnya sih simple. Setelah Senin sampai Jumat kebiasa macet-macetan di jalan, gue ngerasa butuh sesuatu yang baru dan fresh. Sebenarnya niat awal gue itu lari. Cuman di kota yang walkable banget ini, kalau mau aman, gue harus pergi ke tempat tertentu. Sampai suatu hari gue ingat ada sepeda kakek gue di rumah. Waktu itu gue lagi luang, alias nganggur, jadi iseng gue pakai. Dari situ gue bikin tantangan untuk diri sendiri, untuk sepedahan 30 hari. Dan hal pertama yang gue rasain dari sepedahan 30 hari adalah tenang. Sepedahan malah bikin gue rasa lebih bebas. Gue bisa pergi jauh sambil cari keringat, ngelihat lebih banyak hal, tanpa terlalu mikirin nafas dan ketahanan badan gue. Sepeda itu jatuhnya kayak di tengah-tengah. Bisa santai kayak jalan, dan bisa lebih jauh daripada lari. Dari situ gue mulai ngerasain kota gue dengan cara yang berbeda. Jalan yang tiap hari gue lewatin ternyata nyimpen banyak cerita. Ternyata ada jalan kecil yang unik, yang selama ini gak pernah gue sadarin. Ternyata juga jembatan dulu yang sering gue lewatin waktu gue masih sekolah, sekarang udah gak ada. Hal-hal kayak gitu biasanya hilang tuh kalau kita naik motor atau kita naik mobil. Karena mungkin kita bergerak terlalu cepat, jadi kita nggak nyadar tentang hal-hal yang sebenarnya ada di lingkungan kita. Jadi gue ngerasa naik sepeda itu semacam art of noticing. Kita jadi notice hal-hal yang sebelumnya nggak pernah kepikiran. Bikin tempat yang biasa terasa menarik. Tapi ya pastinya ada hal negatifnya. Banyak jalan yang ternyata nggak aman, rusak, dan polusinya lumayan parah. Dan yang pasti, panas. Maksimal jam 11 kalau nggak kulit kebakar. Karena itu kadang gue sepedaan malam, terutama pas lagi kepala lagi penuh. Gak ada tujuan khusus, cuman muter-muter aja, nikmatin jalan yang sepi dan gelap. Anehnya cuman beberapa kilometer, itu cukup buat bikin pikiran atau emosi gue jadi lebih ringan. Awalnya gue pikir cuman gue yang lihat olahraga sebagai hal kayak begini. Tapi setelah gue observasi dan pikir-pikir, kayaknya enggak. Di kota ini makin banyak yang olahraga. Car Free Day makin ramai, komunitas lari makin banyak, bahkan ada critical mass. Pesepeda yang ambil alih jalan di jam-jam tertentu tiap akhir bulan, orang-orang mulai cari ruang untuk bergerak di kota yang makin padat dengan kendaraan. Menurut gue ini bukan cuma tren olahraga, ini sinyal. Ketika sebuah kota udah kerasa sumpek, bikin warganya kekurangan ruang untuk bernafas, dan bosen gitu kotanya gitu-gitu aja, dan secara sadar atau nggak sadar, orang akan mulai mencari ruang itu sendiri. Bisa banyak hal, tapi salah satunya olahraga. Jadi cara paling sederhana untuk protes. Buat bilang, kami butuh tempat bergerak, butuh ruang terbuka. Kami ingin kota ini bukan cuma tempat kerja dan pulang, tapi tempat yang bisa dinikmati. Walaupun Bekasi identik dengan kota penyangga, tapi di hari Sabtu Minggu kita juga pengen tetap nikmatin kota ini. Dan ketika makin banyak orang melakukan itu, pemerintah pun perlahan tertuntut untuk merespon. Brand-brand mulai masuk ke dunia olahraga. Secara nggak langsung, mereka ngubah pasar jadi lebih ramah ke gaya hidup sehat dan hal-hal positif. Olahraga bukan lagi cuma aktivitas fisik, ini jadi budaya. Dan yang menarik menurut gua, semua ini berawal dari kebutuhan yang sederhana. Orang-orang hanya ingin merasa lebih baik di tempat mereka tinggal. Sengaja atau enggak, itu menuntutlah secara nggak langsung, menuntut lingkungan atau kota tersebut untuk berubah, especially pemerintahannya. Buat gue, sepeda adalah cara untuk ngambil kembali sedikit ruang dari kota ini. Dan kultur ini bukan untuk melawan kota, tapi untuk ngingetin bahwa sebuah kota seharusnya bukan cuma dibangun untuk kendaraan, gedung, atau bisnis, tapi juga untuk manusia yang hidup di dalamnya. Manusia yang ingin punya ruang untuk rehat, ruang untuk menghirup udara yang lebih segar. Karena walaupun kota ini sering disebut kota penyangga, tempat orang pergi, kerja, dan pulang hanya untuk istirahat, tapi kita juga tinggal di sini. Dan mungkin dari hal sederhana kayak bersepeda, lari, ataupun senam pagi, kita sedang ngingetin sesuatu. Sebuah kota yang baik bukan cuma kota yang membuat kita bisa tidur, tapi kota yang membuat kita ingin tinggal di dalamnya.